warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Sulastri, kelas 1B Pendidikan Dasar Pasca Sarjana UHAMKA. Kali ini saya akan membahas kurangnya konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran serta solusi untuk mengatasinya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar yang diampu oleh Dr. Hajah Ihsanah El Huluko, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Siswa sekolah dasar adalah mereka yang berusia antara 6 sampai 12 tahun atau biasa disebut dengan periode intelektual. Pengetahuan siswa akan bertambah pesat seiring dengan bertambahnya usia, begitu pula dengan keterampilan yang dikuasainya pun akan semakin beragam. Periode intelektual dapat berkembang dengan baik melalui pengetahuan yang didapat di lingkungan sekolah melalui proses belajar. Belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan yang dapat dilakukan pada setiap tahap perkembangan seseorang. Belajar dikatakan sebagai suatu proses karena itu berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan yang melibatkan perubahan tingkah laku seseorang. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang bekerja untuk mencapai arah tujuan yang telah ditentukan. Berkaitan dengan proses belajar, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan upaya yang dilakukan oleh individu untuk memfokuskan perhatiannya pada materi yang sedang dipelajari dan mengeliminasi gangguan yang tidak relevan. Konsentrasi belajar merupakan sebuah usaha yang dilakukan individu dalam bentuk pemusatan kepada suatu objek dengan hanya berfokus padanya dan tidak memperhatikan stimulus lain yang dianggap tidak perlu. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi. Konsentrasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor psikologis dan faktor fisiologis. Faktor psikologis dipengaruhi oleh 1. Motivasi, 2. Bakat, 3. Minat, dan 4. Sikap terhadap belajar. Motivasi menurut Mastur dan Triyono. Motivasi merupakan unsur penggerak atau suatu dorongan internal yang ada di dalam diri individu yang akan memberikan beberapa tindakan dan arahan terhadap individu tersebut untuk berperilaku atau mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam proses pembelajaran, penggerak di sini mempunyai arti sesuatu yang bisa menimbulkan berbagai keinginan, seperti keinginan untuk mencoba, keinginan untuk mengetahui, keinginan untuk memahami, dan keinginan-keinginan yang lainnya. Kedua, bakat. Bakat merupakan sebuah potensi atau kemampuan bawaan yang dimiliki oleh individu. Namun, dalam prosesnya masih memerlukan pengembangan dan latihan, karena bakat dipengaruhi oleh proses belajar. Bakat dapat dikategorikan sebagai kemampuan yang dibawa sejak lahir atau yang diperoleh selama perkembangan. 3. Minat. Minat merupakan sebuah kecenderungan yang melibatkan perasaan, pikiran, dan prasangka yang akan mengarahkan seseorang akan pilihan tertentu sesuai apa yang diinginkan. Sehingga seseorang itu akan memberikan perhatian khusus pada sesuatu yang dipilihnya tersebut, yang dapat diwujudkan dengan apa yang ingin dimiliki di masa yang akan mendatang. Bisa berupa gaya hidup, cita-cita, karir, atau jabatan. Yang keempat, sikap terhadap belajar. Sikap merupakan faktor yang sangat penting dalam proses belajar, karena dapat mempengaruhi cara siswa dalam mengikuti kegiatan belajar. Sikap yang acuh akan menyebabkan proses belajar tidak efektif dan dapat menghambat perkembangan siswa dalam belajar. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi yang kedua adalah faktor fisiologis.
Faktor fisiologis dipengaruhi oleh kesehatan, gangguan nutrisi, kondisi lingkungan, kondisi medis, dan konsumsi obat-obatan. Kondisi kesehatan merupakan bekal penting yang dibutuhkan untuk meningkatkan konsentrasi belajar individu. Kondisi kesehatan yang tidak baik, seperti sakit atau lelah, dapat menyebabkan seseorang kesulitan untuk fokus dan berkonsentrasi saat belajar. Beberapa hal seperti pola makan, pola tidur, suasana hati harus selalu diperhatikan. Kemudian, gangguan nutrisi. Kekurangan nutrisi seperti asupan protein yang kurang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar. Kemudian, kondisi lingkungan. Lingkungan yang tidak nyaman seperti suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Faktor yang lainnya ada kondisi medis. Kondisi medis seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung dapat mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Yang terakhir, konsumsi obat-obatan. Konsumsi obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi konsentrasi belajar siswa. Bagaimana cara mengatasi kurangnya konsentrasi saat belajar? Konsentrasi yang baik dapat membantu peserta didik untuk fokus pada materi yang sedang dipelajari dan mengeliminasi gangguan yang tidak relevan, sehingga meningkatkan kemampuan pemahaman materi. Oleh karena itu, pendidik harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyediakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan konsentrasi peserta didik dalam belajar. Caranya yaitu 1. Melakukan pemanasan sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, mengupayakan lingkungan atau keadaan kelas menjadi kondusif. Yang ketiga, belajar dengan metode yang tidak monoton. Yang keempat, melakukan rotasi bangku atau kerja kelompok. Yang kelima, melakukan pemberian tugas yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Demikianlah pembahasan dari saya mengatasi kurangnya konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.